Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan dosen di mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Abad 21. Mata kuliah belajar pembelajaran adalah mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa tentang berbagai konsep dasar, teori, proses, tujuan, dan implementasi aktivitas belajar dan pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan mengenai belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, macam-macam hasil belajar. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar juga dapat diartikan sebagai segala psikis yang dilakukan individu sehingga tingkah lakunya berbeda dari sebelum dan sesudah belajar. Hal ini tentu karena adanya kepandaian atau ilmu baru yang didapatkan oleh siswa. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah perbuatan, upaya, cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya. Selain itu, pembelajaran juga sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik, yaitu guru, dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Dari pengertian belajar dan pembelajaran, apakah memiliki arti yang berbeda? Jawabannya iya. Belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara individu untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, baik yang sudah dipelajari ataupun yang belum dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kelas. Ada seorang pendidik atau guru yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan melatih siswa supaya menjadi individu yang berkualitas baik dari segi akhlak maupun intelektualnya. Kedua, saya ingin menjelaskan tentang macam-macam hasil belajar. Menurut Benjamin Bloom dalam Nana Sujana dalam kurung 2017 halaman 22-23, hasil belajar terbagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Apa sih yang dimaksud dengan ranah kognitif, dan psikomotorik? Oke, saya ingin menjelaskan satu persatu. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 6 aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Saya ingin menjelaskan satu persatu mengenai 6 aspek ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan di sini yakni kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip ataupun metode. Kedua, pemahaman mencangkup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan mencangkup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, misalnya menggunakan prinsip. Yang keempat, analisis mencangkup kemampuan atau merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.
Misalnya, mengurangi masalah menjadi bagian yang terkecil. Dan selanjutnya itu sintesis. Di sini mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya kemampuan menyusun suatu program. Atau evaluasi mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan. Untuk mengukur hasil belajar pada aspek kognitif ini bisa menggunakan dengan cara memberikan tes kepada siswa. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap siswa. Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian organisasi, dan internalisasi. Jadi, seorang guru menilai siswa tidak hanya dengan kemampuan siswa dalam memahami mata pelajarannya. Guru juga menilai tentang sikap siswa, bagaimana dia di dalam kelas, apakah mengikuti pembelajaran dengan baik atau justru sebaliknya. Sikap itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki siswa. Setiap siswa itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda dari siswa A, B, sampai C. Berkenaan dengan hasil belajar ketercapaian dalam kemampuan bertindak, ada 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptal, keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif interaktif. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Setiap individu, khususnya siswa, memiliki keterampilan atau kemampuan yang berbeda-beda. Setiap siswa tentu memiliki kecerdasan atau intelijensi siswa atau IQ-nya itu berbeda. Misalnya, keyakinan diri, keahlian, dan motivasi belajar. Kecerdasan atau intelijensi siswa itu berbeda dari siswa yang A, B, sampai C. Yang kedua, bakat atau minat belajarnya dan motivasi belajar siswa itu berbeda. Dan seorang guru harus mengetahui hal itu dalam setiap diri siswa agar proses pembelajaran yang berlangsung dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Saya beri contoh sedikit tentang faktor jasmaniah. Yang dimaksud dengan faktor jasmaniah atau fisik ini, terkadang seorang pendidik itu kurang memperhatikan kelemahan atau kekurangan siswa secara fisik. Misalnya, ada siswa yang memiliki gangguan kesehatan mata, tanpa bantuan kacamata, mereka akan kesulitan mengikuti pembelajaran. Jika seorang guru kurang memperhatikan anak yang seperti ini dan mereka duduk di belakang, tentu hal ini dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Mereka akan ogah-ogahan mengikuti pembelajaran. Karena apa? Mereka tidak bisa melihat secara jelas, beda dengan teman yang lainnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga sangat mempengaruhi pengetahuan, bakat, dan keterampilan diri siswa. Kenapa seperti itu? Karena faktor keluarga ini adalah cara pengasuhan orang tua, bagaimana keadaan ekonomi dan fasilitas itu juga berdampak langsung pada keterlibatan siswa di kelas. Jika siswa ini memiliki tekanan batin di keluarganya. Yang kedua, faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini merupakan metode pembelajaran yang diterapkan di kelas
turut mempengaruhi proses hasil belajar siswa. Yang kedua, fasilitas yang ada di sekolah memiliki pengaruh terhadap hasil belajarnya. Jika sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, tentu siswa akan memiliki kemampuan atau pengetahuannya yang lebih jauh daripada sekolah yang memiliki fasilitas yang masih kurang. Nah, kedua, budaya yang tumbuh dan berkembang di sekolah juga merupakan faktor pembelajaran seperti kedisiplinan dan relasi antar individu juga sangat berpengaruh pada faktor hasil belajarnya. Faktor sosial masyarakat ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi diri siswa dalam setiap individu. Karena misalnya, saya beri contoh, anak yang berada di lingkungan yang baik, dia akan menjadi anak yang baik, begitupun sebaliknya. Saya beri contoh, misalkan di lingkungannya itu kebanyakan ada pergaulan bebas, dan orang tua kadang tidak memperhatikan anaknya dibiarin bebas, belajar ataupun tidak dibiarin, itu akan berpengaruh terhadap pengetahuannya atau semangatnya dalam belajar. Dan itu juga berpengaruh pada etika atau tingkah lakunya di sekolah. Yang kedua, misalnya di lingkungannya itu menanamkan budaya untuk selalu membaca buku, maka kebiasaan itu juga akan berpengaruh kepada diri siswa sehingga mereka menjadi siswa yang cerdas. Cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk ketiga materi ini juga saya masih belajar. Sekian hasil dari presentasi hari ini. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.